Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sudah 30 hari Palestina dan Israel berkecamuk atau perang, di mana yang merancang untuk menyerang Israel yaitu sosok Dave. Dave artinya tamu. Di mana Dave ini pada 7 Oktober tahun 2023 yang menamakan badai Al-Aqsa untuk menyerang Israel. Mari kita mengenal lebih dekat siapakah Muhammad Dave. Sedikit yang diketahui publik tentang Dave yang telah bekerja secara rahasia selama bertahun-tahun dan menggunakan nama samaran. Nama Dave berarti tamu dalam bahasa Arab dan mengacu pada praktik militan Palestina yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain agar tidak terdeteksi oleh intelijen rahasia. Namun, merujuk surat kabar berbahasa Arab Al-Harq Al-Aswad, ia terlahir sebagai Muhammad Diab Ibrahim Al-Masri sekitar tahun 1960-an. Dave dibesarkan di kamp pengungsi Palestina Khan Younis di Gaza dan berasal dari keluarga miskin. Dia harus meninggalkan sekolah untuk sementara waktu untuk membantu keuangan keluarganya. Masa muda ia habiskan dengan memegang beberapa pekerjaan mulai dari mengemudi hingga bekerja di peternakan unggas hingga sebagai tukang pelapis kain pelapis. Gaza sendiri saat itu berada di bawah kendali Mesir, dan seorang pejabat Israel yang mengetahui arsip Dave mengatakan kepada The Financial Times FT bahwa pada tahun 1950-an baik paman maupun ayahnya sesekali ikut serta dalam penggerebekan oleh warga Palestina bersenjata ke wilayah yang sama. Ketika Hamas dibentuk pada akhir tahun 80-an untuk memerangi pendudukan Israel di Gaza, Dave sudah berusia 20-an tahun. Harian Al-Harq Al-Aswad menyebutkan Dave bergabung dengan Hamas pada akhir tahun 1987 sebelum kembali bersekolah dan mendapatkan gelarnya pada tahun 1988 setelah lulus dari Universitas Islam Gaza. Dia kemudian berkomitmen penuh pada tujuan Hamas untuk menghancurkan Israel dengan peperangan dan mendirikan negara Palestina. Ia bahkan dengan cepat naik pangkat sebagai anak didik pemimpin pembuat bom Yahya Aissa yang juga dikenal sebagai The Engineer. Aissa adalah sosok yang disalahkan atas serangkaian pemboman bus yang mematikan Israel pada awal tahun 1990-an. Setelah pembunuhannya oleh Israel pada tahun 1996, terjadi lagi pemboman bus. Dave kemudian dituduh mendalangi serangan. Ini menjadi balas dendamnya bersama dengan banyak orang lainnya terhadap warga Israel. Terlibat pembuatan roket. Dave kemudian dikatakan terlibat dalam pembuatan roket dasar pertama Hamas dan telah berjasa merancang roket Qassam yang lebih dari 3.000 ditembakkan pada serangan Sabtu. Menurut FT, jumlah persenjataan roket Hamas kini mencapai puluhan ribu. Pada tahun 2021,
Hamas mengerahkan sejumlah roket dalam upaya untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Israel yang hampir kehabisan amunisi sebelum gencatan senjata ditenggahi. Ini menunjukkan kemampuan Dave untuk terus berkembang seiring dengan pencapaian teknologi militer Israel. Dia juga dikenal sebagai orang di balik terowongan di bawah Gaza yang digunakan untuk menyelundupkan senjata, bahan bakar, dan barang-barang lainnya ke seluruh Mesir. Menurut laporan BBC Internasional, ia bahkan diperkirakan menghabiskan sebagian besar waktunya di terowongan ini, menghindari militer Israel dan mengarahkan operasi Hamas serta tersembunyi dari pandangan. Upaya pembunuhan terhadap Muhammad Deif. Merujuk Ashar al-Aswad lagi, hanya sedikit yang mengenal Deif, sang komandan militer Hamas sejak 2002, kecuali keluarganya dan segelintir anggota kelompoknya. Keberadaan pria yang diburu Israel selama beberapa dekade dan menduduki puncak daftar orang paling dicari masih diselimuti misteri hingga kini. Israel dilaporkan telah mencoba membunuh Deif setidaknya 5 kali. Menurut tabloid Inggris The Daily Mail, rencana pembunuhan yang terbaru terjadi pada Mei 2021 silam. Deif hampir terbunuh dalam serangan udara 20 tahun lalu, yang dikatakannya menyebabkan dia kehilangan 2 anggota badan dan meninggalkannya di kursi roda. Namun kemampuannya untuk tidak hanya bertahan hidup, tetap selangkah lebih maju dari militer Israel telah membuatnya dihormati oleh sesama militan Palestina. Bahkan sebelum ini, Deif seperti orang yang suci dan sangat dihormati baik di Hamas maupun di Palestina, kata Makhymar Abu Sada, profesor politik di Universitas Al-Azhar di Gaza, kepada FT. Operasi terbesarnya melawan Israel kini telah mengubahnya menjadi sosok seperti dewa bagi kaum muda, tambahnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.